Bapak ini kan sebagai ketua nih Pak, dan ketua yang membawahi 70 OKP kan. Sebenarnya itu KNP itu satu suara nggak kalau misalnya mendukung calon? Setiap calon ini kan juga punya kekurangan dan kelebihan. Tetapi ada sosok yang ideal. Oh berarti sekarang udah ada satu yang Ya, dihiasi itu. saya juga Secara pribadi nih, pribadi kan? ya secara pribadi Nggak ada. Ada. Dasar. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Radar, selamat malam dimanapun Anda berada. Semoga Anda sehat-sehat saja. Nah, kita kedatangan tamu istimewa nih. Ketua DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Nana Sumarna. Bapak itu populer dipanggil Nana Magadir ya? Oke. Wais, Nana Bung, Magadir. jangan Bapak. Oh, Bung. Oh, saya panggil aja Bung aja berarti. Bung Nana Biar Magadir. lebih muda begitu. Ini kenapa saya mengundang Pak Bung nggak lagi. Saya sudah sering Pak kan. Jadi Bung Nana Magadir ini karena memang berkaitan dengan pilkada. Oke. Kaitannya pemuda dengan pilkada. Ada ya Pak ya? Oh, Oh, ada. ada. Sangat berpengaruh, punya suara, ya kan? Nah, gini. Jualan mereka kan juga Bapak berarti menjual, Pak? enggak. Jualan calon-calon kan biasanya milenial. Oh iya, berarti kelompok bawah milenial itu ya. Iya. Oh iya. Jadi Gitu. Kabupaten Tasikmalaya ini sedang menyiapkan diri untuk mencari pemimpin baru. Sedang bersiap-siap ya, Pak ya? Oke, siap. Oke, calonnya itu ada incumbent Betul. Pak Ade Sugianto. Kemudian muncul lagi ada penantangnya nih, Kang Aji Srismaya. Oke. Kemudian ada Pak Iwan Saputra. Kemudian ada Pak Aka Bonanza. Kemudian Kang Cecep Nur Yakin yang sekarang digadang-gadang merapat ke Pak Ade Sugianto ya. Iya. Oke. Kemudian ada Pak Eri Purwanto yang mendekati mendekati Pak Ajis ya kayaknya. Ada juga siapa Pak yang Bapak tahu? Siapa? PKB juga ada. Cep Jam-Jam Pak. Cep Keren Pak Jam. itu Pak. Ya, dia Independen sudah ya? Independen. Oh, udah lolos independen. Sama pasangan itu sama Pak Fadil Karsoma ya Pak ya? Ya, independen luar biasa sekarang. Luar biasa ya independen. Sudah lolos ya. ya. Udah melebihi. Yang sudah jelas itu Independen sebenarnya calonnya. Incumbent belum sebenarnya, masih proses. Sekarang independen sudah lebih dulu start siap ready dan segalanya ya. Iya. Nah, sekarang juga muncul ada tokoh yang memberikan efek kejut, Pak. Lumayan, Pak, efek kejut, Pak. Pak Kiai Haji Asep Mausul. Tiba-tiba dari reda-reda muncul meledak nih, merubah lagi konstelasi politik. Kita kan tahu Pak Asep Mausul kan dari P3 tuh. Kang Cecep Nur Yakin kan dari P3 juga. Ini semakin ramai nih, Pak. Ya menjelang H-2 itu kan biasa rebutan tiket. Politik itu 2 menit, 1 menit berubahnya Bisa begitu jadi. cepat ya Pak ya. Nah ini pemuda ini, Bapak ini kan sebagai ketua nih Pak. Ketua yang membawahi 70 OKP kan. Sebenarnya itu KNP itu satu suara nggak kalau misalnya mendukung calon? Ya, enggak dong. Enggak. Karena KNP itu organisasi yang sangat heterogen. Karena di dalamnya juga ada beberapa OKP underbow partai politik. Di PDI misalnya punya underbow Taruna Merah Putih, Pemuda Demokrat, lalu ada Banteng Muda Indonesia, Repdem gitu ya. Di P3 ada GMPI, GPK, MK, di PKB ada Garda Bangsa, Perempuan Bangsa. Itu banyak sekali gitu ya. Apalagi kekaryaan ya, organisasi saya Partai Golkar itu paling banyak. Yang berhimpun di KNP saja ada sekitar 12 OKP kekaryaan. OKP kekaryaan itu. OKP. Kalau nggak salah ya ada 12. Jadi tidak mungkin begitu ya. Bukan tidak mungkin sebenarnya. Ya KNP harus mawas diri saja. KNP nggak boleh terlalu larut dalam keberpihakannya. Tetapi personalnya boleh. Saya orang politik juga. Selain ketua KNP saya juga salah satu aktivis partai politik. Di partai mana Pak? PKB saya. PKB. Iya PKB. PKB. Iya. Walaupun nggak jadi. PKB? Oh nggak jadi. Kemarin sempat nyalon Pak. Iya, hampir menang. Hampir menang. Harusnya hampir kalah. Tapi bagus Bapak ya.
tetap relax gitu. Oh ya, politik itu kan juga harus diyakini gitu ya, harus tidak boleh baper gitu ya, tidak boleh sekali, Bapak. Tidak boleh bahwa ya tadi saya bilang bahwa kita ini kan berkolaborasi, tidak dalam kerangka berkompetisi sebenarnya kan begitu. Ide gagasannya kan hampir sama, pengen mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tasik. Jadi saya juga menyarankan nanti calon-calon ini jangan hanya berpikir bagaimana caranya menang, tapi bagaimana caranya mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya kan gitu. Nah, itu penting yang disampaikan oleh teman-teman KNPI, yang disampaikan oleh teman-teman pemuda kepada para bakal calon ini. Nah, isu strategisnya itu. Para calon ini nggak boleh hanya berpikir bagaimana caranya menang, gitu. Bagaimana caranya menghambur-hamburkan uang, tapi harus juga mampu berpikir bagaimana caranya mensejahterakan masyarakat, bagaimana menstabilkan ketimpangan ekonomi yang hari ini terjadi. Tentu spiritnya begitu, gitu ya. Walaupun hari ini ada spirit perubahan kan gitu, ada yakin gitu. Nah, ini harus diterjemahkan menjadi kode-kode calon ini harus bisa diterjemahkan oleh teman-teman pemuda. Ya, semangatnya harus ada semangat itu. Ya, kaidah fikihnya kan al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bijadidil aslah. Memelihara tradisi yang lama yang baik dan mengambil tradisi yang baru yang lebih baik. Tentu tradisi yang baru yang lebih baik ini kan artinya inovasi. Harus ada perubahan-perubahan. Kalau kemarin ada bolong-bolong, ke depan harus ada inovasi-inovasi yang lebih segar, bisa diterima oleh, tentu kebijakannya juga harus populis, gitu, tidak bertentangan dengan keinginan masyarakat secara luas begitu. Nih Pak, dari calon-calon yang saat ini ada, PKB kan kemarin juga digadang-gadang mencalonkan bukan mencalonkan ya, ada Pak Iip Miftahul Paus nih yang mau merapat ke PKB. Nah, Pak Iip, Pak Ajis, Pak Ade Sugianto, Pak Haris Sanjaya juga masuk kemarin itu. Kemudian ada Iwan, Pak Aka, KNPI yang diinginkan KNPI. Ada nggak sosok di antara calon-calon itu? Ada tentu. Ada itu di semuanya ada atau di antara calonnya? Di antara calon itu ada. Di antara calonnya, berarti ada. Tidak semua. Tidak semua. Oh, tidak karena semua. tentu setiap calon ini kan juga punya kekurangan dan kelebihan. Tetapi ada sosok yang ideal, gitu ya. Ya saya tidak bisa sebut di sini. Terus itu juga menjadi urusan kewenangan partai. Kewenangan partai. Saya kan di sini bicara Bapak kan KNPI ya. Ketua KNPI. Iya. Bukan kewenangan partai. Tapi nggak apa-apa, barangkali ada bocoran Pak. Takut offset saya, nanti dimarahin. Nggak apa-apa, bocoran sedikit lah. Enggak. Itu kewenangannya ranah partai. Iya. Misalnya di PKB gitu ya, itu juga kewenangannya sudah ada di PKB itu kan ada Pak Iip, ada Pak Haris tuh. Ada Pak Haris Sanjaya juga prosesnya. Bapak tahu nggak panjarannya? Kira-kira yang mana itu? Nggak tahu saya. Itu urusan DPP. Tapi yang jelas yang berproses, yang saya tahu ya, yang sedang berproses, termasuk Pak Iwan juga berproses. Oh, berproses kan sama PKB kan Pak? Kemarin Iwan itu didorong dari PKS. Kemarin udah masuk, udah keluar rekomendasinya dari PKS. Ini nggak bakal offset nih? Enggak. Ini kepemudaan. Ini berita. Kemudian merapat juga ke PKB. Nah, yang diinginkan oleh KNPI ini, saya bertanya KNPI. Sosok pemimpin yang seperti apa yang kira-kira dibutuhkan oleh KNPI, mewakili KNPI dan juga oleh masyarakat. Tipenya itu karakternya seperti apa gitu? Ya, bukan tipe ya. Saya sih atau programnya. Yang jelas kepentingan kita, kepentingan KNPI. Kepentingan KNPI itu mampu diakomodir oleh. Jadi begini. Saya sebenarnya di acara ulang tahun KNPI kemarin itu mengundang para bakal calon bupati. Oh, semuanya diundang? Semuanya diundang, bakal calon bupati dan calon wakil bupati. Hadir semuanya, Pak? Enggak. Siapa yang nggak hadir? Banyak yang nggak hadir malah. Banyak yang nggak hadir. Banyak yang nggak hadir.
Saya nggak tahu. Padahal kita mengundang, pingin juga tahu gitu ya. Pingin juga bersilaturahmi, pingin juga setidaknya kalau ketemu kan ada ngobrol berkaitan dengan gagasan apa yang mereka tawarkan. Mau seperti apa sih gagasan misalnya keberpihakan nanti terhadap teman-teman kepemudaan, kepentingan kepemudaan ke depan. Karena tentu saya juga pingin ke depan itu ada progres yang jelas, misalnya berkaitan tadi urusan pemberdayaan kepemudaan itu seperti apa ke depan. Bahwa dorongan tuntutan saya mungkin dengan teman-teman di KNP itu bahwa nanti urusan pembangunan kepemudaan itu tidak lagi menjadi urusan pilihan, tetapi juga masuk menjadi urusan wajib pemerintah untuk mengembangkan itu. Nah itu sosok yang ideal itu ya yang mampu berpihak, jangan jadikan hanya ini sosok muda milenial tapi ternyata tidak berpihak kepada kepentingan pembangunan kepemudaan gitu. Kalau sampai saat ini udah ada calon secara khusus yang merapat ke KNPI melakukan pendekatan untuk ya minta dukungan gitu. Ada nggak? Banyak. Oh banyak. Hampir semuanya atau? Hampir semuanya. Berarti dari hampir semuanya itu bukan hampir semuanya, adalah. Ada bahkan yang ada undangan banyak ke saya secara pribadi maupun secara organisasi ada. Oh berarti ada. Nah dari ada itu kan dari beberapa yang ada itu pasti kan ada yang lebih serk mungkin. Ada berapa orang Pak yang lebih serk? Ya tentu yang serk ke hati itu harus satu orang Pak, nggak boleh banyak orang. Oh berarti sekarang udah ada satu yang serk di ya, hati itu. Saya juga secara pribadi nih, pribadi kan? Ya, pribadi kan berarti sudah ada. Ada. Udah serk. Tapi saya ingat pesan dalam beberapa media yang viral itu, saya ingat pesan Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya Bapak Kiai Haji bahwa ada 3 poin, dan poin yang terakhir itu yang menurut saya menjadi poin yang sangat-sangat sangat-sangat sulit gitu ya untuk bisa dijawab. Yang pertama kan selain iman ihsannya, iman Islamnya juga ihsan kan. Dan yang ketiga ini adalah tidak boleh bohong. Jadi pemimpin itu tidak boleh bohong. Artinya saya berpegang teguh pada bahwa dia itu selain punya kapasitas, kualitas juga dia berintegritas. Itu. Pak omongannya didengek gitu. Pak itu kalau mengenai bohong dalam politik, bedanya bohong dengan bersiasat itu gimana Pak? Ya kan dia harusnya punya moralitas. Oh moralitas. Ya nggak bisa juga gitu ya. Bohong itu dalam arti apa? Oh bohong dalam arti apa? Gitu. Ketika dia berbohong pun, ya biasanya kalau orang berbohong itu kan pasti akan terus ditutupi dengan kebohongan-kebohongan berikutnya kan begitu. Ya kalau orang yang punya integritas itu kebohongannya dalam konteks apa dia harus berbohong, kan begitu. Pak secara organisasi KNPI antara PKPK atau pengurus kabupaten aja ada nggak pembahasan secara khusus ini kita mau merangkul pemimpin calon iya, ada. Di rapat terakhir pernah dirapatkan? Di rapat terakhir saya menyampaikan silahkan teman-teman, kan banyak sekali ya di KNP itu yang aktif di penyelenggara, silahkan jadi penyelenggara yang baik gitu ya, yang Panwaslu Panwascam, Bawaslu, KPU, atau bahkan PPK Bawaslu Kecamatan. Saya sampaikan, jadilah penyelenggara yang baik, silahkan gitu ya. Teman-teman juga yang tersebar di semua bakal calon yang menjadi tim sukses, silahkan. Tapi saya titip, kepentingan kepemudaan itu harus menjadi poin strategis, masuk dalam poin strategis visi misi setiap calon. Gitu. Kepentingannya satu itu gitu ya. Ketika ngobrol kepemudaan maka kita harus bersama-sama, tidak boleh karena berbeda calon, beda pilihan, maka lantas kita menjadi tidak seolah-olah tidak kenal, tidak, ya pokoknya beda aja gitu. Nggak boleh begitu. Jadi menjadi kader atau pengurus KNP itu menjadi orang-orang fleksibel ya Pak? Ya iya, harus. Iya. Tapi
Nah, saya juga sampaikan kalau mau ikut saya juga, ayo sama-sama berjuang dengan saya kan Ya, gitu. maksudnya ikut Bapak itu ikut pilihan yang sama dengan Bapak Oh maksudnya. iya. Saya sampaikan, saya Oh, fair iya, dong iya. sampaikan. Saya ini punya pilihan ini, gitu ya. Ayo. Oh, disampaikan. Saya punya Apa pilihan ya? ini. Oh, mantap sekali itu, Pak. Harus jujur dong. Iya. Kita, Respon mereka gimana? ya ada yang saya sudah punya pilihan Oh, sudah punya pilihan. dan konsekuensinya ini. Karena saya ini gitu. Begitupun saya juga tentu harus pilihan-pilihan itu kan juga ada konsekuensi logis yang harus kita siap untuk menerima itu kan gitu. Dari jumlah Belum orang. lagi kan ditambah saya juga tadi itu aktivis partai juga Iya. saya harus ikut patsun itu. Oh iya, jadi sudah saling Oh, memahami iya. dan mengerti berarti ya. Oh, iya. Ada berapa orang atau ada berapa persen kemarin yang ikut Bapak? Kira-kira ada berapa orang yang kemarin? Nggak banyak lah. Rahasia. Rahasia. Artinya Bapak ini udah memegang salah satu calon berarti, tapi rekan-rekan di kepengurusan punya kebebasan tersendiri untuk memilih pasangan calon. Ini Pak berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Tadi kan kebutuhan pemuda tuh. Sektor pemberdayaan dan kreativitas. Ini kebutuhan masyarakat. Apa Pak untuk bagi para calon? Ya itu tadi. Hari ini banyak persoalan yang bagaimana caranya meningkatkan IPM kita yang terendah kedua se-Jawa Barat. Terendah kedua se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Total dari Ngobrol 27 berarti. kemiskinan. Bagaimana caranya keberpihakan anggaran terhadap perjelas dulu kelompok sasaran miskinnya seperti apa. Ketika mau ngobrol juga kemiskinan. Karena besar sekali untuk penanggulangan kemiskinan itu. Paling besar kan di dinas sosial. Tapi habis hanya untuk inseminasi peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di hotel-hotel. Gitu. Mungkin nggak di hotel-hotel kan programnya harus ada di hotel-hotel kemarin Pak. Aturannya. Kan bisa di daerah-daerah di kantor-kantor kecamatan atau di kantor-kantor desa bisa. Kantor-kantor desa kita sekarang sudah bagus. Oh, udah bagus-bagus ya. Daripada Iya, kantor-kantor iya. kecamatan. Betul Pak. Itu. Jadi kenapa itu harus di hotel-hotel? Gitu. Ini saya bertanya untuk penilaian pribadi Bung Nana nih. Untuk setiap calon. Bagaimana menurut Bung Nana tentang Pak Ade Sugianto? Apa ya? Ini kok ditanyain ya Enggak, penilaian. Pak Ade Sugianto itu incumbent. Incumbent. Kira-kira 30%-nya udah dapet dia. Beliau gitu ya. Bukan dia, beliau. Beliau. Apa ya? Terserah mana? Sosok yang seperti apa? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Bukan nggak tahu, apa ya? Dia itu orang yang apa? Saya tanya semua calon saya tanya, tanya. Apa ya? Dia tuh orang teliti sebenarnya. Teliti. Tapi sering nggak tuntas. Teliti tapi nggak tuntas. Ya dia serius bikin program misalnya. Bikin itu tapi banyak yang jarang yang tuntas. Gitu. Oke kan, melihat incumbent kan tentu incumbent itu kan memang paling berat. Beratnya itu kan mempertanggungjawabkan, sudah terlihat nih pekerjaannya di tahun-tahun sebelumnya. Dan kemungkinan calon yang baru ini kan belum semua orang tahu. Nah, tapi barangkali ya Bapak kan tahu. Barangkali Bapak tahu ya prosesnya di belakang. Bagaimana menurut Bapak tentang sosok Kang Ajis Rismaya? Ya kalau ngomong Pak Ajis kan ngobrolnya korporasi Pak. Korporasi. Dia banyak duitnya gitu. Ya, Korporasi ya. Iya korporasi dia Korporasi. gitu. Korporasi Oke. beliau itu. Pak Cecep Nurul Yakin, Apa ya? Dia ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna. Ya. Oh, sama-sama pemuda ya? Oh iya. Dia ketua Karang Taruna. Oke. Kemudian Aiwan Saputra. Apa ya? Figurnya seperti apa? Dia sosok yang berintegritas sih. Berintegritas. Menurut saya. Kemudian Kang Ip Miftahul Paus. Apa ya? Saya kurang begitu apa ya? Karena mungkin dia senior.
Senior saya senior di Ansor. Senior di Ansor. Mau senior di Ansor. Kan tahu sebagai senior tipenya seperti apa. Ya kalau ngobrol kan biasanya Ya mau kayak Jarang- bicara, terserah menilainya mau kayak bicara, mau ya apa. jarang serius kalau menurut saya tuh. Sering canda-canda. Ya, dia orang yang suka bercanda sih. Ya karena mungkin budaya job pesantren kali ya. Oh iya, pesantren, budaya job pesantren. Kemudian Pak Kiai Haji Asep Mausul yang belakangan muncul-muncul. Bagaimana sosok beliau? Ya, sosok kiai. Eyang lah. Eyang. Eyang. Ya, Yang biasanya semua orang. Iya, sosok kiai dengan Miftahul Hudanya. Miftahul Hudanya. Kemarin Pak Bupati juga. Ini Miftahul Huda itu sudah Bupati PAUU, Bupati 2 kali periode. Kemudian sekarang Jawa Barat. Wah, kalau ini Pak Asep mau usulnya nanti, waduh, ramai. Kemudian Pak Aka Bonanza. Saya nggak terlalu kenal. Nggak terlalu kenal. Nggak. Oh iya. Kemudian, Kemarin ketemu cuman nggak ngobrol. Hanya salaman aja biasa. Nggak terlalu. kemudian independen Kang Cep Jam-Jam. Sedikit banyak tahu dia gitu. Ya, keinginannya luar biasa lah gitu. Orang pesantren juga. Orang pesantren. Pak Haris Sanjaya. Kang Aris ya orang yang sangat rasional. Rasional. Orang sangat rasional. Rasional. Oke. Kemudian Dengan pilihan-pilihan rasional dengan pilihan-pilihannya. Oke. Kode itu ya, kode. Kemudian gimana Pak? Ya karena keputusan DPW. Oh, Pak. sekarang itu kan. Jadi sangat keputusan rasional DPW. orang itu. Sangat rasional. Bagus. Memang posisinya harus rasional. Kemudian Pak Padil Karsoma. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Oke. Mantan Sekda Purwakarta kan? Oh iya, memang mantan Sekda Purwakarta. Kemudian Pak Eri Purwanto. Mantan Ketua DPD KNPI Oh sebelumnya beliau. tahun ya lagi jaya-jayanya KNPI lah. Ada yang belum saya sebut Pak. Sosok-sosoknya barangkali. Siapa ya? Ada nggak? Maaf ya kalau ada yang belum kesebut. Coba Pak, ada Pak? Siapa? Kayaknya yang muncul-muncul itu ya. Iya. Paling dulu-dulu itu Pak Suryana tuh. Sempat Pak muncul Suryana. Pak Suryana. Pak Haji Oleh juga sempat. Pak Haji Oleh, Nah. Pak Haji Oleh kan udah menekatkan diri bahwa Nggak ya maju. nggak Nggak menyalon. maju. Banyak sih dorongan dari bawah Pak Haji Oleh juga ini. Padahal bagus loh gitu. Iya, tapi kan yang muncul justru Pak Hari sama Kang Iip Oh iya. yang ke atas. Yang ke atas. Siapa Oh ini Kang Denny Sagara jangan dilupakan. Sosok seperti apa? Barangkali mungkin tiba-tiba ada perubahan. Beliau kan sekarang jadi wakil bupati kan Yang belum dilantik. Iya. Ini harus segera dilantik. Ini kenapa ya? Kemarin tuh udah proses akhirnya tuh proses terakhir itu seperti apa? Proses terakhirnya kemarin Ya, sudah DPRD kan udah ini kan? Ya, sudah terpilih dia. Udah terpilih kan? Sudah tinggal dilantik. Yang lain juga masa Kan bisa belum dilantik. dilantik. Ini kenapa? Ini kalau belum dilantik berarti kan belum sah jadi wakil bupati. Belum. Kan ada peluang kan kalau nyalon. Enggak tahu kenapa. Ya kenapa ya? Nggak tahu. Kemudian Itu harusnya tanyanya ke incumbent. ya kita tanya incumbent nanti kita ya tunggu nanti ya. Tapi ini mungkin enggak kayak kata tadi sama Bung Nana itu disebutkan bahwa Pak Ade itu kan teliti. Di sini mungkin beliau lebih teliti dalam urusan berpolitik. Dia orang yang sangat teliti. Atau mungkin Pak Denny Sagara juga nggak jadi wakil karena faktor Ya itu. imbas Ada faktor X ya yang COVID. faktor X. Yang lain juga bisa dilantik. Oh kok. iya bisa ya. Kenapa? Itu jadi pertanyaan kita semua nih. Bagus untuk dibahas Pak kedepannya Pak. Ya, kenapa ini? Hal itu harus dibahas tuh tugas Nanti, tugas Bapak. nanti yang saya bahas tuh. hadirkan, nanti saya undang Oke. Kang Denny Sagara. Semoga Kang Denny Sagara bisa hadir ke sini ya. Kita ingin membahas kenapa prosesnya sih belum. Mungkin Bapak kan lebih tahu ya dari kita-kita ya. Oke, Enggak, saya enggak tahu saya itu urusan itu. Iya, kan lebih tahu Pak Denny kan sebetulnya iya. lebih tahu daripada. Tapi kan kita itu hanya kacamata dari luarnya aja gitu Pak, dari pantauan dari luarnya aja. Pesan Pak bagi para calon Pak, ada nggak Ya itu tadi. tegas yang lebih simpel? Saya butuh ini. Tadi itu pesan itu pertama ada dua lah gitu ya. Yang pertama bakal calon ini
jangan hanya mementingkan bagaimana cara menang, tetapi bagaimana caranya mampu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tasik. Yang kedua, bagi bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten, saya pingin ketika bapak-bapak sekalian terpilih siapapun itu mampu mengakomodir kepentingan kepemudaan menjadi urusan wajib, tidak lagi menjadi urusan opsional atau urusan pilihan. Oke, itu 2 poin untuk para calon Bapak. Biar Tasik rancage seperti ya, ulang tahun. Tasik rancage sebagaimana slogan HUT kabupaten. Iya. Oke. Karena spesial bulannya. Spesial. Bulan Juli itu bulan yang sangat spesial bagi saya secara pribadi. Kenapa? Pertama, ulang tahun saya bulan Juli. Wih, Ulang tahun pernikahan bulan Juli. Wih. Ulang tahun KNPI? Enggak, ulang tahun anak saya yang pertama bulan Juli. Ulang tahun KNPI bulan Juli. Bulan Juli. Ulang tahun PKB bulan Juli. Bulan Juli semua. Ulang tahun Kabupaten Tasik Malaya itu bulan Juli. Berarti Bapak itu padat ya acara-acara. Nah, bulan Juli itu belum lagi di awal-awal kan Hari Bayangkara, Hari Ade Yaksa, itu kan juga bulan Juli. Pantesan Bapak selalu banyak di Facebook, Instagram, di mana-mana ada terus Pak. Ternyata di bulan Juli ya Pak ya. Bulan Juli. Bulan berkah bulan Juli itu ternyata ya. Mudah-mudahan ini menjadi bulan berkah. Terima kasih Sobat Radar. Mohon maaf bila ada canda-canda kami yang memang kurang berkenan. Kita ingin ngobrol direct aja. Itu barangkali poin-poin yang disampaikan oleh Ketua DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Bung Nana Sumarna yang populer dipanggil Nana Magadir. Terima kasih Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.